Contohnya dia ngasih gelar doktor, padahal dia nggak pernah menempuh program doktoran. Ini penipuan. Ya, dia membawa dosa dalam setiap kegiatan yang mencantumkan gelar dia. Open Mic ANB. Ustadz, ada fenomena di masyarakat itu terkait dengan jual beli ijazah. Ya, artinya tidak perlu kuliah, tidak perlu capek melakukan penelitian, tapi dengan beberapa kesepakatan akhirnya ijazah bisa diterbitkan dan diakui secara resmi. Ini kajian fikih muamalahnya seperti apa, Ustaz, terkait dengan praktek jual beli ijazah ini, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkadang ada orang yang dia bangga untuk mendapatkan validasi sebagai orang yang bergelar, ya. Padahal dia tidak pernah menempuh jalur pendidikan untuk bisa mendapatkan gelar itu. Dan ini masuk pada kategori penipuan atau manipulasi. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi libasai zurin. Orang yang merasa bangga dengan apa yang tidak dia miliki, apa yang tidak diberikan kepadanya, dia seperti orang yang memakai dua pakaian penipuan, dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan ini yang dimaksud adalah membalut seluruh badannya. Karena pakaian orang ihram yang biasa dipakai oleh orang Arab itu ada dua, ada izar dan ada rida, bawahan dan atasan. Disebut oleh Nabi SAW dia seperti memakai dua pakaian kedustaan. Artinya kedustaan itu menyeliputi dirinya. Karena meliputi dan menyelimuti dirinya, maka digambarkan seperti pakaian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela sikap sebagian orang yang senang dipuji padahal dia tidak pernah melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Maka bagi siapapun yang misalnya dia tidak pernah menempuh pendidikan S2 atau S3, bahkan S1, tapi dia mencantumkan gelar tertentu pada dirinya, ini masuk kategori nggak benar. Contohnya dia ngasih gelar doktor, padahal dia nggak pernah menempuh program doktoran. Dia mencantumkan gelar master, padahal dia nggak pernah menempuh program S2 dan seterusnya. Ini penipuan. Ya, dia membawa dosa dalam setiap kegiatan yang mencantumkan gelar dia. Tadi Ustaz mempermasalahkan karena sisi berbangganya gitu ya, memakai apa yang dia tidak punya. Bagaimana jika sebabnya itu justru untuk kepentingan dakwah, Ustaz? Kita butuh gelar ini untuk yayasan, untuk lembaga, karena nanti ada syarat-syarat ini harus dipenuhi, baik pimpinannya ataupun pendiri yayasan, maka dilakukanlah hal semacam tadi tentu dengan niat dan kepentingan agar dakwah ini semakin luas, agar kita bisa punya lembaga. Apakah dengan motif semacam ini menjadi tetap bermasalah, Ustaz? Karena tidak ada sama sekali niat untuk berbangga gitu, Ustaz. Dan kalaupun mungkin dicantumkan gelar di poster kajian atau yang lain, ya niatnya sama, agar banyak masyarakat yang bisa mengenal dakwah ini, kajian ini, sehingga mereka percaya kepada ustadznya. Ini kenapa jadi masalah gitu? Padahal kan keperluannya jelas sekali untuk maslahatan dakwah, Ustaz. Kita sepakat bahwa manipulasi, penipuan adalah perbuatan salah, dosa, ya. Apapun tujuannya. Dan al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa membenarkan sarana apapun untuk menempuhnya. Kalaupun misalnya tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun kepercayaan masyarakat, biar dianggap oleh masyarakat, sehingga dicantumkan gelar. Tapi dengan cara yang tadi, dengan cara yang nggak benar, penipuan dan seterusnya, cara ini tetap salah, walaupun dia punya tujuan yang baik. Sehingga kita sampaikan, masalah bangga dan tidak bangga itu bukan acuan utama, tapi Anda melakukan sebuah manipulasi, apapun alasannya, apapun tujuannya, jelas nggak boleh. Baik Ustaz, ini kaitannya dengan harta, Ustaz ya. Kalau misalkan nanti ijazah-ijazah yang dibeli tadi itu, gelar yang dibeli tadi, kemudian berhubungan dengan pendapatan, dengan pemasukan. Misalkan, ketika dia mengajar karena
gelarnya S2 atau S3 dikasihlah upah ataupun imbalan yang lebih besar dibanding kalau dia hanya S1 saja gelarnya. Berarti kan ada selisih karena faktor gelar, Ustaz. Apakah ini uangnya halal atau tidak? Yang penting kan orangnya kompeten juga ketika menyampaikan materi. Ini seperti apa, Ustaz? Pandangan dari sisi muamalah terkait harta-harta yang didapat ataupun turunan-turunan dari ijazah yang dibeli tadi, Ustaz. Jika kita sepakat bahwasanya ini adalah manipulasi, berarti beli ijazah ini hukumnya haram ya. Karena membayar untuk melakukan manipulasi. Lalu bagaimana kalau ada orang dengan keberadaan ijazah tadi, pendapatan dia jadi naik karena dia mendapatkan penghargaan yang lebih. Wallahu alam, yang kami pahami, dia tetap berhak dapat gaji sesuai dengan standar yang dia berikan. Jadi misalnya S1-nya asli, kemudian S2-nya asli, cuman doktornya yang palsu. Dia ngajar dengan membawa gelar doktor, padahal sebenarnya ini palsu. Ada nggak misalnya tarif yang bertingkat? Kalau dosen S2, kalau sekarang kan minimal S2 ya. Dosen S2 gajinya sekian. Kalau dia S3 nanti akan ada tunjangan sekian. Nah, ketika dia di posisi yang asli adalah S2, berarti kan dia tidak berhak mendapatkan tunjangan untuk S3. Karena dia belum pernah S3. Sehingga dalam hal ini dia harus memotong tuh sebagian dari gaji yang dia dapatkan. Jadi kalau misalnya S2 4 juta, karena S3 4.500.000, maka yang 500 harus dia keluarkan. Kenapa? Karena dia memperoleh sesuatu dari cara menipu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini nasihat, Ustaz ya. Kalau sudah kadung kejadian, Ustaz, apa nasihatnya untuk yang membeli, Ustaz? Karena sudah baru tersadarkan sekarang kalau sebenarnya ini bermasalah. Dulu sebenarnya mungkin ada gejala ragu, tapi setelah melihat ini semakin yakin kalau itu masalah. Sekarang bagaimana solusinya? Apakah harus dihapus atau seperti apa? Lalu yang kedua, untuk yang menyelenggarakan, Ustaz. Karena kan jual beli itu selalu ada penjual, ada pembeli. Dan namanya penjual itu kan selalu melihat peluang. Ada permintaan, ya kita supply seperti itu. Nah, mereka niatnya membantu Ustaz tadi atau membantu kebaikan-kebaikan. Nah, apa nasihat untuk dua pihak ini, penjual dan pembeli ijazah palsu tadi, Ustaz? Untuk pembeli, dia harus menghapus gelar itu. Karena tidak boleh gelar itu ada pada dirinya sementara dia tidak pernah menempuh pendidikan itu. Nah, masalah saya rugi materi, saya sudah bayar. Sekarang Anda bisa gugat ke penjual tadi. Nah, untuk penjual gimana? Kalau dia tahu bahwasanya ini tidak boleh, ya seharusnya jangan dia lakukan. Ya, apalagi pakai nama kampus yang nggak jelas. Sehingga kampusnya ada di luar negeri, tapi bisa nggak divalidasi kampus itu ada? Nggak tahu Pak, nggak jelas kampusnya. Nah, jadinya dia menjual sesuatu dengan cara manipulasi dan dia dapat duit. Maka dia harus segera membersihkan ini dengan cara tidak lagi mengadakan satu. Yang kedua, kembalikan uang orang-orang yang kemarin dia tipu. Ya. Yang ketiga, sekiranya dalam proses ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dia kembalikan ke orang lain. Wallahu a'lam.